ayo belajarlah ke Medan. Di sana petani sudah mulai ekspor. Nah itu yang maksud kedatangan kami. Program dari kementerian bisa 3 kali. Gerakan 3 kali lipat ekspor, ya, gratis. Ekspor dan berarti kita gerakan 3 kali apa itu produksi daripada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fitri. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh seorang dokter hewan yang cantik yang berbatu-batu tanya-tanya ini. Siapa dia? Kenalkan? Kenalkan, nama saya Wanda dari Karantina Hewan Pertanian Medan. Dan juga di sini juga memang fungsional di sini sih. Maaf, saya masih baru. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang jauh di luar provinsi Sumatera Utara, jauh sekali gitu. Dan tapi sama-sama utara. Sama-sama utara tadi kata bapaknya ya. Ini kita keep dulu siapa bintang tamunya, penasaran kan? Nah, beliau ini datang dari sebuah kota yang indah ya, Mbak Wanda ya. Jadi terkenal keindahan kota tersebut. Kita Sumatera Utara punya beras tagi. Mereka punya, nggak tahu kita tidak cerita. Aduh, baik, bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Piet Punggus. Selamat datang Pak di podcast Kedan. Podcastnya milik Karantina Pertanian Medan. Terima kasih atas penerimaannya, sambutannya. Oke, beliau adalah Ketua Harian KTNA Kelompok Tani Nelayan Andalan Sulawesi Utara di Kota Tomohon. Nah, kemudian ada Pak Melki. Selamat datang Pak di podcast Kedan. Beliau sebagai Ketua Asosiasi Bunga Indonesia Asbindo Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Kami ucapkan selamat datang kembali, selamat di podcast Kedan. Mudah-mudahan podcast ini setiap ada bintang tamu kita memberikan informasi Pak. Kita tidak hanya memberikan informasi pelayanan tentang tupoksi karantina apapun, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sobat podcast Kedan Medan ya. Untuk mendengarkan ini kayaknya luar biasa ini. Apa sih bapak-bapaknya ini kesini, kita dikunjungi dari jauh ya, dari Sulawesi Utara. 5 jam loh pesawatnya. Luar biasa. Terima kasih sudah berkenan Pak mengunjungi kami ya Pak. Datang ke Medan. Kira-kira langsung saja. Apa sih tujuannya ya? Silakan Mbak Wanda. Jadi Pak, kita kan penasaran Pak, kenapa Bapak mau ke Sumatera Utara? Apa yang mau dicari dari Sumatera Utara? Tujuannya kira-kira apa? Bisa diceritakan kepada kami. Sampai rela lupa jauh loh Sulawesi. Berapa kali pesawat 3 kali? Boleh di-sharing Pak? Ya, gini, saya perkenalkan dulu Kota Tomohon ya. Kota Tomohon, kota kecil yang mirip-mirip Brastagi itu, diapit oleh 2 gunung, namanya Gunung Lokon dan Gunung Mahau. Dan gunung aktif semua itu. Gunung aktif? Ya, dan kami Tomohon dalam rangka pengembangan pertanian tanaman hias, kita didukung dengan 3 peraturan daerah. 3 peraturan. Ya, yang pertama Tomohon sebagai kota bunga. Yang kedua Tomohon International Flower Festival, ada seperti yang lalu ya, sudah pernah ya Pak ya. Dan yang ketiga usaha florikultura, industri florikultura ya, tanaman hias tersebut usahanya. Namun kami belum berekspor untuk tanaman-tanaman hias, sehingga dengan pembicaraan daripada kepala karantina Sulawesi Utara, Pak Doni kemarin, yang sangat antusias dan proaktif mengunjungi kami petani-petani itu untuk mendorong supaya ayo bergabung 3 kali ekspor. Jadi sangat proaktif Pak Doni dan kawan-kawan sana. Nah, Pak Doni menyarankan ayo belajarlah ke Medan. Di sana petani sudah mulai ekspor. Nah itu yang maksud kedatangan kami, untuk bawa oleh-oleh, untuk ceritakan kepada teman-teman petani tanaman hias bagaimana proses mulai awal ya. Pak, ya. Itu yang kami maksud kedatangan kami. Ya, kami rombongan ada 6 orang ya Pak ya. 2 dari KTNA, 4 dari Asbindo. Itu. Untuk Pak Melki, apakah masyarakat di Tomohon itu sebagian besar memang pekerjaan itu sebagai petani bunga seperti itu? Kalau di sana Bu, 80% penduduk sana memang petani.
Kalau di perwilayah ada satu kecamatan yang khusus memang petani bunga yang dominan di wilayah Tomohon Utara. Nah, kami ini sebagian besar yang bergerak di horti, khususnya flori, di bunga krisan di utara, Tomohon Utara. Nah, kebetulan di Tomohon sudah ke hampir 10 kali ya kita sudah melaksanakan TIF, Tomohon International Flower Festival. Dan dampaknya itu banyak untuk masyarakat, terutama untuk pendapatan masyarakat karena lewat tanam bunga kan pakai di float bunga yang dirangkai, jadi ada pendapatan lebih. Nah sekarang memancing pembelian. Sekarang udah banyak pembeli yang berminat dan petani juga udah banyak yang bergiat untuk menanam jadi petani bunga. Nah makanya program sekarang pemerintah dan kami KTNA dan Asbindo, bagaimana peluang ini kita tangkap untuk kalau boleh ekspor, jangan cuma di lokalan aja. Karena keindahannya itu ya. Jadi makanya kami berupaya lewat juga Pak Doni, Kepala BPTP, Ibu Femi di Manado, kami berupaya supaya bagaimana peluang ini kita bisa capai untuk ekspor. Makanya datang belajar di sini. Apakah komoditi bunganya itu sama dengan yang ada di Sumatera Utara? Mirip-mirip. Nah, kebetulan Ibu Leni udah pernah ke Tomohon waktu TIF kemarin. TIF kemarin beliau sebagai narasumber. Makanya beliau udah turun ke kebun-kebun petani. Terus kalau udah begini udah bisa ekspor. Makanya kami terpancing untuk kalau menurut Ibu Leni, kalau gitu belajar aja di sini di Medan supaya bagaimana prosesnya, administrasinya, pasca panennya, pengepakannya. Jadi selama ini petani-petani yang ada di Tomohon itu mereka memasarkan produknya hanya lokal saja, daerah Sulawesi Utara. Nah, kita beberapa kali podcast Pak di sini. Jadi ada kemarin itu owner kelinci itu siapa ya? Saya lupa namanya. Jadi beliau itu sudah tua. Tapi dia kita tidak menyangka seperti itu, hanya untuk cucu kelinci ini. Jadi sekarang sudah ekspor, malah permintaan itu banyak, tapi belum beliau terbatasnya produk. Nah cara beliau adalah dia masukin produk itu ke Facebook. Nah, maksud saya apakah di sana itu sudah ada kira-kira menuju petani milenial seperti itu, mungkin biar lebih melebarkan ya jangkauan. Jadi para orang luar negeri indah sekali, mereka pasti antusias itu kalau seperti itu ya Pak ya. Sudah ada langkah seperti itu. Secara pribadi udah ada. Secara pribadi Jacqueline juga, Jacqueline eksportir ya. Jadi udah ada yang explore di explore seperti itu menuju petani milenial ya. Seperti itu. Pak, boleh tahu nggak bunga yang paling di nomor satu kan di sana yang ingin dieksporkan? Krisan. Krisan. Kita krisan di sini ya. Ada juga alokasia, bunga daun-daun, tapi yang dominan krisan. Endemik Sulawesi Utara itu alokasia itu. Alokasia yang di hutan-hutan itu dikembangkan dan permintaan dunia luar biasa. Ibu Jacqueline itu diekspor. Kira-kira target negara tujuan ini apa Pak? Bayarnya Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Iya. Kalau yang untuk alokasia. Alokasia berarti sudah ekspor. Iya, udah. Tinggal krisan ini. Krisan belum ya, krisan. Makanya jauh-jauh ke beras lagi. Rencana kami menurut Ibu Leni, bagaimana kalau ekspor minimal ke Singapura dulu. Katanya kalau Singapura kan dekat, terus persyaratannya nggak terlalu ketat-ketat aman. Dari negara tujuan yang seperti Jepang kan ketat sekali. Australia supaya bisa tembus ekspor dulu ekspor baru biar kemudian negara tetangga dulu. Negara tetangga tapi sudah namanya ekspor kan. Sudah nyebrang ya sudah. Dan kebetulan kami sudah difasilitasi juga dari Karantina Manado dan BPTP di Manado udah
ada bayarnya di Singapura. Ya. Berarti Jadi udah Zoom meeting kemarin. Udah bicara sama Tinggal bayarnya. eksekusinya kapan? Makanya datang belajar sini supaya lebih mantap kan. Berarti itu mengenai sebenarnya udah tinggal administrasi. go aja Pak. Luar biasa tepuk tangan dulu. Keren. Nah kita bayangkan untuk yang apa tadi bunga Alokasi. alokasia tersebut. Ternyata udah kemana-mana loh. Pak. Ya. Itu sudah kira-kira memang diminatin atau terkadang kan di Eropa itu Pak ada yang untuk obat kah, hiasan atau Sebagai seperti apa itu gitu, sebagai apa itu kira-kira dia? Yang kita tahu hiasan, Pak. Hiasan Jadi dulu, ya. apa itu? Hobi orang-orang yang hobi itu ya. Keindahan aja Ya, seperti keindahan itu ya. Dan itu memang endemi Sulawesi Utara di hutan-hutan lalu ditemukan dan diperbanyak oleh si Bu Jacqueline karena dia pasarkan lewat YouTube dan itu wah banyak permintaan. Jadi sekarang dia mengarah ke kultur jaring, tissue culture. Kultur jaringan. Untuk perbanyakan itu. Jadi jualnya jadi bibit-bibit yang udah Ya, dikulturin kemarin ya, kan Pak, masih ya? perbanyakan secara tradisional ya. Batam. Tunas. Tunas ambil tunas. Sekarang menuju ke Kultur tissue jaringan. culture ya. Kultur jaring. Itu perbanyakan lebih banyak kan. Iya, kalau krisan kan mungkin bisa juga jadikan sebagai teh ya Kak ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya, asal organik. Organik. Asal pengelolaannya harus organik. Kayak Nggak kita boleh. di sini sudah ada itu teh andaliman ya. Teh andaliman itu biasa terkenal produk bumbu masakan untuk arsik. Nah dia kan agak pedar seperti Ya. itu. Nah karena andaliman ini memiliki banyak khasiat, Ya. diolahlah homemade itu Pak. Industri ada ownernya itu. Ya. Jadi diolahlah dia jadi teh. Dan Ya. untuk luar biasa Ya. itu ya. Kayaknya mungkin krisan ini bisa juga Bisa. ya. Memang sudah ada, tapi belum di Tomohon di luar negeri gitu. Tapi memang dari awal dia harus prosesnya secara organik. Ya, karena kan kita nggak boleh Ada pakai pestisida. pestisida nggak boleh ya. Iya, apalagi kan itu sensitif kayak Ya, kayak sensitif negara dimakan. tertentu Ya. seperti Jepang kan mereka nggak mau kayak itu yang Ya, yang sensitif banget. kotor atau apa dengan daun-daunnya. Selain bunga di Tomohon itu ada apa komoditas. komoditas apa lagi Pak? Oh, kalau Tomohon ya banyak komunitas yang ada permintaan tetapi belum lokalan, juga, baru belum lokal. masih lokal. Mungkin next time ini Iya. kan boom Iya. meledak ya. Kita tunggu waktunya. Iya. Apa Pak Wanda tadi? Mbak Wanda apa? Yang apanya? Apa bahasa Manadonya itu? Oh, apa sih? apa yang paling khas dari Sulawesi Utara itu torang semua bersaudara. Oh ya. Jadi kita semua bersaudara. Iya, Ya. Orang semua basudara. Torang semua kita ya kita. Basudara, bersaudara. Nah, itu motonya di situ. Ya. Manado ini berarti terkenal dengan kotanya yang indah dan juga suaranya bagus-bagus ini suara dari Manado ya. Sama kayak di sini. Dan Batak. Kalau Manado ya yang ekspor ya bukan ikan tuna yang menonjol ya, ikan di sana banyak. Banyak ikan juga. Ikan, ya. Terus tahu dengar-dengar juga katanya bandara di sana udah langsung direct dari Tiongkok ya atau Hong Kong. Oh ya. Oh iya. Sebelum Covid kemarin, waduh, turis Cina China, banyak sekali dia masuk ke kebun-kebun, ke pasar-pasar, pasar tradisional kan yang menonjol sana. Industri pariwisatanya pasti Ya. Oh iya. Ya. Setelah Kesempatan Covid kemarin mungkin agak menurun ya Pak Ya. ya. Nah ini mulai lagi. Sekarang mulai lagi open Ya. lagi ya. kesempatan ya. Kebetulan gubernur kami itu sangat proaktif untuk membangun jaringan-jaringan pariwisata dengan Mendatangkan transportasi turis. udara itu. Ya, jadi sudah ada beberapa negara ya, ke Jepang, ke China. Luar biasa. Kan ya direct langsung jadi kita tamu-tamunya itu Ya. enggak kemana-mana Ya. dulu tapi langsung Ya, langsung. ya, jadi Bandara Samratulangi itu juga sebagai bandara internasional sekarang, sama dengan Medan ya. Sama dengan Medan ya. Ini Pak Ketponggus ini kira-kira harapannya untuk petani-petani di Tomohon itu apa? Mungkin bisa dieksplor nanti sobat podcast KD Medan mendengar harapannya apa? Memang Tujuan harapan yang ingin dicapai. memang dibandingkan dengan komunitas lain, bunga ini sangat menjanjikan. Kita mengolah saja greenhouse yang ukuran 10 kali 20 meter itu, kita bisa menghasilkan sampai 35 juta per 3 bulan itu. Ya, hasilnya ya. Jadi dan harganya sangat stabil kalau di lokalan sana ya. 3.600 per tangkai. 10.000.
Ya, 10.000 batang berarti ada 35 juta kan untuk satu greenhouse itu. Jadi sangat menjanjikan, apalagi dengan informasi dari Bu Jacqueline kemarin, ada negara-negara yang untuk satu tangkai bisa sampai 35.000. Nah, bayangkan satu tangkai 35.000, berarti 350 juta untuk satu tanpa ya. Jadi sangat antusias masyarakat, petani bunga khususnya. Kita mencari jalan untuk bisa menjangkitkan kepada teman-teman untuk semakin giat bertani bunga dan menjaga kuantitas dan kualitasnya untuk kontinuitas juga kan, karena sudah buka ekspor ya sudah 3 prinsip ini harus terpenuhi kan itu Bu. Sayang banget kalau udah dibuka tapi tidak ada yang meneruskan. Iya. Jadi kita ada kelompok tani di sana kurang lebih 40 ya, 40 kelompok tani yang tergabung di Asbindo. Jadi kita akan coba untuk membuatkan jadwal supaya pola tanamnya itu supaya kontinuitasnya terjaga. Jangan hanya stuck ya Pak ya, berlanjut terus ya. Jadi memang di sana spesifik karena yang ekspor bukan perusahaan, tapi langsung dari petani-petani. Kelompok tani yang kita cek. Tidak ada pihak kedua, ketiga. Ya, langsung petani. Petani langsung. Cuman tadi juga caranya bagus Kak. Jadi mereka tuh dikasih jadwal yang tertentu. Pola tanam. Jadi kalau tidak, kita berharap melalui bapak-bapak inilah, jadi yang selaku pembina langsung terjun ke petani, memajukan Tata Tomohon ya Pak. Nah untuk Pak Melki, harapannya kira-kira untuk Tomohon apa kira-kira yang akan dicapai next time yang harus target seperti itu? Bisa Terima kasih. Jadi untuk kami karena Asosiasi Bunga Indonesia Kota Tomohon ada kurang lebih 40 kelompok tani. 40. Yang pasti upaya kami ini datang ke sini untuk supaya bisa ekspor dalam rangka juga meningkatkan sumber pendapatan petani. Yang dari lokalan hanya 3.500 per tangkai, kalau bisa tembus ekspor bisa 5.000 sampai 10.000 per tangkai. Jadi perubahannya sangat jauh, peningkatannya sangat bagus lah. Makanya didorong supaya petani khususnya yang ada di Kota Tomohon lebih bergiat lagi dan memperhatikan sesuai standar-standar negara tujuan supaya bisa dipenuhi semua permintaan ekspor, dan itu kembali ke petani juga kan, jadi sumber pendapatan mereka meningkat. Jadi meningkat. Mudah-mudahan ya Pak, maksudnya petani melalui petani meningkatkan pendapatan mereka dan juga bisa meningkatkan devisa. Devisa juga. Cuman ngeri-ngeri juga nih kalau misalnya membludak nih permintaan nih. Itu. Kan sudah dipikirkan nantinya bahwasanya akan ada saving untuk permintaan sewaktu-waktu seperti itu ya Pak ya. Makanya mau diatur pola tanamnya. Jadi 40 kelompok tani ini jangan tanam serentak-serentak. Harus hari ini baru minggu depan berarti ada stok yang karena terdatanya ada 40 kelompok tani, jadi mungkin bisa langsung dibagi. Kelompok tani daerah ini minggu pertama, minggu kedua kan seperti itu ya Pak ya. Jadi panen itu tidak semua panen di sini habis, apabila ada bayar masih ada di kelompok tani lain ya. Dan kita tetap menjaga juga pasar lokal, jangan ada yang keberatan, wah kamu kirim ke luar negeri, kami di lokal nggak terpenuhi. Di sana suka duka itu sudah dengan gereja-gereja semua bunga semua itu ya. Setiap minggu untuk gereja-gereja orang mencari bunga ke kita. Nah itu jadi berarti kita mesti atur supaya barangkali sampai katakanlah program dari kementerian bisa 3 kali. Gerakan 3 kali lipat ekspor gratis. Ekspor, dan berarti kita gerakan 3 kali produksi daripada petani ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan artinya begini, kita berharap keberkahan dari Bapak ini berdua dan juga pengurus-pengurus lainnya untuk memajukan para petani di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon. Berarti melalui mereka berdua lah yang mewakili petani sebagai perpanjangan langsung dari petani untuk kita bersaing nggak berasa dengan Tomohon. Kita harus cari negara lain kayaknya. Nanti atas nama juga pemerintah dan masyarakat mengundang Bapak Ibu bisa hadir tahun depan ya. Acara Tomohon International Flower Festival 2023 ya. Kita tunggu.
Ini barengan sama Ibu Leni. Ibu Leni kan udah ke sana. Iya, kemarin sudah ke sana beliau. Jadi nanti julukan Tomohon Kota Bunga dong ini. Ya, Sudah ya, peraturan daerah sudah ada, Sudah Kota Bunga. berarti. Jadi siapapun kan pemilihan kepala daerah kan tiap 5 tahun ya. Sudah ada apa itu di samping visi misi daripada wali kota itu untuk 3 perda ini wajib dilaksanakan oleh siapa aja. Jadi konsistensi daripada program itu harus jalan. Siapapun. Jadi kita sudah kurang lebih 8 wali kota ya. Sudah PLT dengan ini ya. Jalan. Semua jalan. Karena semua udah nih semua perda jalankan. Karena itu termasuk berarti unggulan. Ya, yang yang bisa dari suatu Ya. daerah juga, kan? iya, yang bisa Ya. di-up dari Ya. daerah Tomohon ini ya. Ya. Karena kita katanya kalau ke Tomohon seperti festival TIFF itu ya, Ya, Pak ya. TIFF, Itu festival. seperti di Belanda itu indah Oh, sekali. ya. Bunga semua, bunga semua. Atau di Amerika itu, atau di Amerika yang namanya apa itu? Tournament of Roses ya, Amerika Oh, itu mawar di semua. Pasadena. Kita belajar dari sana. Wali kota itu belajar dari sana. Berarti Pasadenanya Indonesia. Ya. Pasadenanya Manado. Ya. Aduh, sebenarnya banyak, cuman kita di kode-kode. Ya. Masalahnya Waktu juga. bapak-bapak ini kunjungannya itu waktunya sudah diagendakan. Ya. Curi-curi waktunya. Ya. Baik sobat podcast Kedan Medan, banyak informasi yang akan kita berikan, tapi waktu yang membatasi kita. Saya lupa menyampaikan di awal tadi bahwasanya podcast Kedan ini Pak, bahasa Medannya Kedan itu artinya teman. Oh. Nah, sama dengan Manado tadi. Orang semua bersaudara. Orang Orang semua. semua sudah. Berarti yang kesini semua teman bersaudara. bersaudara. Ya. Baik, keterbatasan waktu juga lah yang membatasi kita pertemuan kita pada hari ini. Mohon mudah-mudahan informasi yang kita berikan dari bintang tamu kita yang luar biasa pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi sobat podcast Medan. Kunjungi Kota Manado, Tomohon khususnya, Kota Pasadenanya Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Pit dan juga Pak Melki. Mudah-mudahan dalam waktu kita berjumpa lagi. Mohon maaf apabila selama podcast kita berlangsung ada kekurangan, dan juga kita doakan beliau ini saya selama sampai tujuan membawa oleh-oleh yang berkah sampai Manado. Sama cocok sama makanan di sini. Iya. Dan dapat meningkatkan gratis ya Pak. Saya 3 kali lipat eksak. Jadi apa namanya? Gratis. Gratis. Take off. Meningkat. Iya. Baik, saya Fitri undur diri. Dan saya juga Wanda undur diri. Bintang tamu kita. Pit. Oke. Kasih. Pak Melki. Oke, kami undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.